Hey halo Sobat ABS, ini adalah cordless rotary hammer dari Bosch Profesional, mesin untuk bobok beton, tipenya adalah GBH 185Li. Harga berkisar di 2,9 jutaan di toko official store-nya dan dia punya fitur anti kickback serta vibration control. Seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, sebelumnya kita udah cobain juga ya mesin dari rotary hammer dari Bosch deretannya mereka, yaitu ada GBH 220 kit, kemudian GBH 226 DRE, dan ada juga GSH 500 yang Gen 2 yang itu khusus untuk demolition atau menghancurkan. Sedangkan kalau ini dia yang GBH itu untuk rotary hammernya multifungsi. Jadi ada yang bisa untuk ngebobok, bisa juga untuk ngebor kayu, dinding, dan juga besi juga. Nah, kalau yang ini, seri yang cordless-nya ada GBH 185Li. Nah, kita lihat yuk bedanya apa sih? Yang pasti bedanya kalau ini menggunakan baterai ya, yang GBH biasa itu menggunakan kabelnya. Tentu saja kalau menggunakan baterai keuntungannya lebih mobile, dipakai naik-naik, tidak perlu ribet-ribet nyari colokan. Bahkan untuk pekerjaan di tempat lain yang belum ada listriknya, ini oke banget. Nah, kita lihat lebih detail, lebih dekat seperti apa sih build quality, serta fiturnya apa saja. Yuk! Oke Sobat ABS, jadi yang saya bilang harga 2,9 jutaan tadi itu solo unit ya, atau unit only, dan kalian bisa beli baterainya juga. Kalau di sini saya menggunakan baterai yang Procore, ini yang 4Ah. Kalian bisa menggunakan baterai apapun, yang penting 18 volt punyanya Bosch, itu bisa masuk ke alat-alatnya Bosch yang lain seperti di sini. Oke, sekarang untuk speknya, kita lihat dari fiturnya dulu. Di sini ada handle yang sudah dilapisi karet di ujung sini sampai atas dan juga di bagian dalamnya. Dan ini untuk secara keseluruhan build quality-nya sudah oke banget, nggak perlu diragukan lagi. Bosch sudah sesuai banget dengan harganya. Lalu untuk triggernya, di depan sini dia ada variable speed-nya, bisa reverse, forward, dan kalau di tengah-tengah sini dia itu mengunci. Jadi lebih aman karena ini menggunakan tenaga baterai. Lalu fitur yang canggih di depan sini, dia ada vibration control-nya, ada bumper di sini ya, karet-karet ini yang lumayan panjang jaraknya. Jadi kalau misalkan kita tekan-tekan tuh dia bisa membal. Ini untuk meredus getaran yang dihasilkan dari mesin ke handle. Jadi pada saat dipakai, tangan kita itu, tangan si tukang itu tidak akan merasa kecapean. Lalu fitur yang selanjutnya di depan sini ya, teman-teman bisa lihat ada fitur kickback control. Jadi ada anti kickbacknya. Kalau misalkan kita pakai, nanti kita uji juga, kita pakai untuk ngebor gitu ya. Pada saat terjadi kickback, apakah mesinnya akan mati sendiri dengan otomatis walaupun triggernya masih kita pencet, nanti akan kita cek. Jadi ada fitur unggulannya ada dua ya Sobat ABS, vibration control dan juga ada anti kickbacknya. Nah lalu ke bagian bawahnya sini, dia seperti namanya rotary hammer yang multifungsi ya. Dia ada fungsi untuk ngebor kayu dan besi dan sebagainya. Lalu kalau kita putar ke atas dengan cara dipencet yang warna merah ini sampai bunyi klik seperti itu, dia ada mode untuk ngebor beton. Jadi ada logo palunya. Dan kalau kita pakai untuk bobok atau chiseling, kita bisa arahkan ke sini. Ini untuk mata pipih yang seperti bahat yang bisa diputar-putar. Kalau sudah diarahkan ke sini, dia akan fix. Jadi tidak ada rotasi di sini, hanya mesin boboknya atau maju mundur untuk memahat. Kemudian di bagian bawah sini, ini masih ada lampu LED-nya. Kalau kita pencet, triggernya dia akan menyala, Sobat ABS, lampu LED-nya, dan akan berhenti setelah beberapa detik setelah kita rilis triggernya. Lalu di bagian depan sini sebetulnya ini masih ada konektor lagi ya Sobat ABS ya. Jadi Bosch itu punya aksesoris lainnya yang nanti bisa dikonekkan ke sini sehingga dia menjadi sedot debu untuk mengumpulkan bekas pengeborannya lebih efisien, bersih banget gitu hasilnya. Tapi saya tidak ada, cuman ini sekedar info aja kalau bisa ditambahkan dan bisa dicolokin ke sini untuk vakum tersebut sehingga baterainya bisa menggunakan baterai yang ada di sini juga. Lalu di sini untuk bagian depan itu handle-nya. Ini ada lagi handle yang kedua dan ini smooth banget. Ini terbuat dari plastik, sudah ada pelindungnya di sini untuk tangan. Lalu di atasnya dia ada stopper ya, dan ini terbuat dari metal stoppernya. Kalau kalian mau rilis, maju mundurin tinggal pencet aja yang merah ini. Lalu bisa kalian set kedalamannya. Sehingga pada saat dipakai untuk ngebor tidak kebablasan atau tidak terlalu dalam. Saat memasang visor itu tidak over ke dalam sehingga visornya bisa lebih kuat. Dan di bagian depan lagi di sini, ini adalah untuk caknya sudah menggunakan SDS Plus ya Sobat ABS ya. Kalau menggunakan SDS Plus, dia lebih kuat, lebih solid ya, nggak gampang lepas juga, terutama untuk ngebobok.
Cara pasangnya gampang banget. Nah, di sini saya sudah punya satu set ya untuk mata SDS Plus-nya. Ini untuk ngebor beton mulai dari diameter 5, 6, 8, dan 10. Ada 5 set. Langsung aja kita coba buka ya. Nah, ini dia. Kita coba ambil contoh yang ukuran nomor 10. Untuk cara pasang ke cak yang SDS ini gampang banget. Kalian tinggal masukin aja seperti ini. Lalu kalian putar sampai dia nanti bisa ditekan sampai dalam seperti ini dan dia udah ngunci. Cara bukanya gampang banget, tinggal kalian tekan aja ke dalam atau ditarik untuk caknya, lalu ini bisa dirilis dengan gampang banget. ...1053 ya Sobat ABS ya. Jadi ini RPM-nya di 1050-an. Memang tidak terlalu kenceng, tapi untuk 1000 itu udah lumayan kenceng untuk sebuah mesin rotary hammer. Beda dengan bor biasa. Nah, spesifikasi tambahannya di sini bisa kalian lihat ya. Untuk proses pengeboran dinding atau beton itu menggunakan impact. Matanya minimal di 4 dan maksimal di 22 mm menggunakan SDS Plus. Dan kalau misalkan kalian menggunakan mata bor ini untuk yang mata bor silinder biasa seperti ini. Misalnya mau ngebor besi ataupun kayu, itu kalau di besi maksimal di 13 mili dan untuk di kayu maksimal di 20 mili. Serta kalau kalian mau pakai untuk bobok ya, untuk chiseling itu di mata SDS Plus baik yang runcing ataupun yang pipih itu bisa kalian gunakan. Dan untuk informasi tambahan, misalnya kalian mau pakai yang silinder seperti ini, karena misalnya kalian sudah punya banyak ya mata bor beton yang silinder belum punya SDS Plus, itu kalian bisa belikan saja adaptor untuk cak ya. Caknya ini cak SDS yang ke silinder, jadi seperti ini bentuknya. Kalian bisa beli ini kebetulan mereknya Bosch juga, bisa kalian pakai, tinggal kalian masukkan aja seperti masang mata bor tadi ya. Lalu ini sudah bisa kita pakai untuk memasang mata bor silinder yang normal. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang SDS Plus, ya tidak perlu menggunakan adaptor lagi ya Sobat ABS. Jadi ini sangat opsional, tergantung teman-teman mau pakai atau enggak. Kalaupun pakai, itu kalian sudah bisa beli merek Bosch juga ada. Nah, di sini saya sudah punya sebuah bongkahan bata, ada semennya juga. Kita cobain ya. Pertama-tama kalau mau merubah ini modenya, sekarang kita rubah aja di sini dari mode pengeboran biasa ke pengeboran impact untuk ngebor beton ya. Kita cobain juga sekaligus untuk anti kickbacknya. Sekarang kita cobain untuk anti kickbacknya ya. Tuh, mati ya. Jadi harus sambil ditekan ya Sobat ABS ya. Ini kita tekan ke bawah. Tuh, mati dengan mata atau lampunya itu masih kelip-kelip. Artinya triggernya masih saya tekan. Kalau saya lepas seperti ini. Nah, dia akan nyala terus untuk LED-nya. Nah, kita cobain juga untuk ke beton yang lebih berkualitas, ini di K350. Jadi dalamnya ini ada batu-batunya, ada obat kerasnya juga untuk beton. Bukan cuman semen yang dicairkan lalu dikeringkan ya Sobat ABS. Jadi beneran ini berkualitas. Kita cobain ya. Kita coba sekali lagi. Sekarang kita coba anti kickbacknya ya. Tuh, mati lampunya, teman-teman lihat menyala. Jadi untuk fitur anti kickbacknya itu sangat bermanfaat. Untuk fitur anti vibrasinya ini juga sangat bekerja dengan sangat baik. Kita coba lagi ya. Ini di tangan bener-bener sangat-sangat minim sekali getarannya. Oke, udah mentok. Kalau untuk posisi reverse misalnya, apakah dia bisa berfungsi anti kickbacknya? Kita coba ya. Oh, berfungsi juga. Nih. Jadi anti kickbacknya bisa berfungsi antara reverse dan forward. Oke, mantap. Sekarang kita cobain untuk ngebobok ya. Jadi pakai mata SDS Plus yang khusus untuk bobok seperti ini.
masih sama, tapi kita rubah dulu untuk posisi di chiseling sebelah sini ya, sampai bunyi klik. Nah, beton K350. Tapi sebelumnya kita cobain ke ini ya, bongkaran rumah. Ada batanya, ada semennya. Kita coba. Nah, seperti itu. Sangat-sangat gampang. Ini yang saya bilang berkali-kali ya, kalau untuk pekerjaan rumah aja, menghancurkan rumah, ini sangat gampang sekali. Makanya kita cobainnya tidak cuma di bongkaran rumah ya, beton bongkaran rumah, tapi juga ke beton beneran yang berkualitas K350 yang biasanya untuk ngecor jalan tol. Oke, sekarang kita cek untuk suhunya. Di sini 43. Ini ada bagian yang 50 derajat di bagian gearboxnya sini ya. Ini baru aja kita pakai soalnya. 44,9, 44,8, 7. Jadi turun terus dia. Untuk di bagian yang baliknya, ini 44. Lalu di handle-nya tentu saja cuma 35. Baterai ini di 40 ya baterainya. Oh 36, sorry, baterainya di 36. Lalu di bagian bawah sini ini cuman 37. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk betonnya ini beneran banyak banget batu-batu kerasnya, batu koral. Jadi memang ini keras banget. Terbukti kalau misalnya kita pakai untuk ngebobok beton yang memang bongkaran dari rumah, dia nggak ada berat-beratnya sama sekali. Oke Sobat ABS, barusan sudah teman-teman lihat ya gimana performa dari cordless rotary hammer dari Bosch profesional, tipenya adalah GBH 185Li. Solo ya, ini adalah solo unit yang harganya itu kalau solo ini sekitar di 2,9 jutaan di official store-nya Bosch. Dan untuk fiturnya, kemarin sudah kita cek juga RPM-nya ada di 1050-an, dan itu untuk RPM segitu udah lumayan bagus di sebuah mesin rotary hammer. Beda dengan bor-bor manual atau bor-bor kabel lainnya atau bor cordless lainnya biasanya lebih tinggi kan RPM-nya, tapi kalau rotary hammer fungsi utamanya memang untuk bobok. Jadi untuk mesin ngebornya dia segitu RPM sudah lumayan oke. Tapi tenaganya gila banget sih. Di 1,9 joule tadi ya untuk tenaga pukulannya. Lalu untuk build quality udah nggak diragukan lagi, Bosch profesional punya, harganya juga sesuai banget, rapi semuanya, ada karet-karet tentunya, lalu semuanya ini sudah compact banget, pokoknya tinggal pakai aja. Dan ada fitur andalannya, selain matanya sudah SDS Plus, jadi tinggal buka tutupnya gampang banget, plus kuat juga, nggak mudah lepas. Dia juga ada dua fitur unggulan lainnya, yaitu anti kickback dan juga ada vibration controlnya. Kalau yang vibration control itu ada di sini fiturnya, dia itu meredam getaran yang dihasilkan oleh si mesin dan juga bagian gearbox ini, sehingga pada saat ditransfer ke tangan, handle-nya ini terasanya minim getaran banget, sehingga pada saat dipakai untuk jangka waktu yang lama, si tukang atau saya yang mengoperasikan itu tidak merasa pegel di tangan. Kemudian untuk anti kickback-nya, ini fitur yang baru buat saya, dan ini beneran bisa dipakai, diterapkan, dan itu excited banget rasanya. Bosch itu tidak hanya punya anti kickback di mesin rotary hammer ini, sebetulnya punya bor-bor lainnya, Bosch juga menerapkan itu, tapi saya belum punya. Nanti kalau misalnya sudah ada dan masuk ke Indonesia, saya pengen banget punya, supaya fitur anti kickback itu bisa kita rasakan di mesin lainnya pada unit-unit Bosch lainnya. Dan untuk fitur-fitur lainnya, seperti ada LED-nya, kemudian ada stoppernya, ada handle-nya, ini udah umum banget. Rotary hammer fungsinya itu macam-macam, bisa untuk ngebor kayu, besi, untuk ngebor beton, dan juga untuk ngebobok untuk fungsi utamanya, atau untuk chiseling ya, untuk
dipakai ngehancurin beton-beton pada saat renovasi rumah ataupun benerin lantai-lantai yang perlu diganti keramiknya, seperti itu. Dan dari hasil pengujian tadi, saya tidak merasakan adanya penurunan performa. Kemudian untuk suhunya, setelah kita pakai langsung kita cek, itu juga normal aja, maksimal di 50 derajat. Memang gearboxnya ini bekerja dengan sangat berat ya ketika dipakai untuk impact itu, makanya di bagian sini paling panas. Tapi di bagian lainnya, ini sangat aman sekali ya Sobat ABS. Oh ya, buat teman-teman yang punya produk-produk dari Bosch, jangan lupa selalu download aplikasi Be Connected, karena di sana kalian bisa daftarkan garansinya secara online. Selain itu juga bisa ngecek apakah unit yang kalian beli ini unitnya asli atau tidak. Jadi pastikan tipsnya tadi, kalau mau ngecek keaslian produk, kalian bisa daftarin produknya secara online di aplikasi Be Connected. Kalau terdaftar, berarti unit kalian itu memang unit yang original atau resmi yang diimpor oleh Bosch Profesional Indonesia. Untuk cara daftarnya gampang banget ya, kalian bisa ikutin aja slide-slide yang ada di sini. Tinggal kalian scan aja di barcode-nya, kemudian kalian isi, misalkan kalian belinya di mana, foto notanya, lalu kalian upload dan sudah terdaftar. Selain untuk ngedaftarin garansi online, aplikasi Be Connected itu juga bisa kalian cek tadi ya untuk ngelihat asli produknya atau tidak. Kemudian bisa cek service centernya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia itu di bagian mana aja, yang mungkin dekat dengan lokasi kalian. Barangkali nanti ada kejadian yang mungkin kalian harus bawa produknya ke service center. Jadi kalian bisa cek di situ ya untuk lokasinya di mana yang dekat dengan kalian. Selain itu juga bisa ngecek katalog produk ya Sobat ABS, dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian cek di aplikasi tersebut. Bahkan ada redeem point juga. Setiap kali kalian daftarin produk ini, produk-produk dari Bosch, itu dapat poin-poin yang bisa kalian kumpulin dan bisa di redeem lewat aplikasi tersebut, lalu hadiahnya nanti bakalan dikirim oleh pihak Bosch-nya. So, untung banget sih sebetulnya kalau punya barang-barang dari Bosch, karena tidak hanya beli produknya, garansinya terjamin, terus garansi service centernya juga banyak sekali, garansinya panjang, dan masih dapat hadiah juga di aplikasi Be Connected tersebut. Oke Sobat ABS, jangan lupa juga kalian bisa follow Instagramnya di sini ya, untuk mengetahui produk-produk apa saja yang baru di launching oleh Bosch, dan juga ada YouTube-nya di sini. Kalau misalkan kalian pengen tahu tutorial cara menggunakan alat-alat dari Bosch, barangkali kalian belum tahu fiturnya yang tersembunyi, bisa cek di sini juga. Oke Sobat, terima kasih buat kalian sudah menonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!